Mistar TV. Peristiwa tragis suami membunuh istri menggegerkan warga Desa Dolok Masango, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pelaku pembunuhan tragis itu dilakukan suaminya yang berinisial MDA terhadap istrinya berinisial LP menggunakan sebilah parang di rumah orang tua korban di Desa Dolok Masango pada Rabu 4 Desember 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain membunuh istrinya, pelaku juga membacok ibu korban bernama Suyati. Akibatnya, mengalami luka bacok di kepala dan di punggung yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi. Kepala Desa Dolok Masango, Najaruddin menjelaskan, peristiwa pembunuhan tragis ini diduga dipicu karena pelaku yang merupakan warga Dusun Cemara, Desa Dolok Sagala tidak terima istrinya akan menggugat cerai. Hubungan rumah tangga pelaku dan korban sudah tidak harmonis. Bahkan, korban sering pulang ke rumah orang tuanya dengan kondisi lebam-lebam. Peristiwa tragis ini terjadi di rumah orang tua korban yang saat itu korban memang sudah tinggal di rumah orang tuanya. Korban meninggalkan 2 orang anak, yakni perempuan kelas 5 SD dan laki-laki masih TK. Kapolsek Kotari, Polres Sergei LPTU Mula Purba saat dikonfirmasi pada Kamis 5 Desember 2024 menyampaikan bahwa kasus ini sudah ditangani oleh Polres Sergei. Pak Kades, bisa dijelaskan nggak kronologis peristiwa yang tadi malam terjadi? Peristiwa itu waktu kejadian saya mendapat via telepon dari seorang warga bahwa ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pembacokan seorang suami kepada istrinya, tepatnya kira-kira jam 16.03 lebih 3 menit saya mendapat telepon dari warga. Kebetulan waktu itu saya masih di luar menjenguk kerabat di rumah sakit. Jadi setelah mendapat telepon, saya langsung mendapat kabar itu langsung ke Rumah Sakit Sri Pamela. Dari Rumah Sakit Sri Pamela, saya menyaksikan bahwa si korban yang bernama Lisa Putri itu telah meninggal dunia dan orang tuanya itu masih dalam perawatan karena ada luka bacok juga di kepala dan di punggung untuk orang tuanya. Karena Rumah Sakit Sri Pamela itu bukan tempatnya kita pun otopsi visum, jadi kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi, korban ini dilakukan otopsi. Kami masuk kira-kira jam 10, siapnya itu kira-kira jam 1 lewat, siap otopsi. Baru kami bawa jenazah ke rumah duka. Dan selama ini kita ketahui kebetulan korban ini, baik itu orang tua maupun anaknya, masih kerabat kita. Si orang tua ini sepupu kita. Dan kita mengetahui juga bahwa si korban ini dengan tersangka ini memang sering terjadi cekcok. Berulang kali, berkali-kali, berpuluh kali mungkin si korban ini setiap pulang ke rumah orang tuanya dengan keadaan muka itu lebam, biru, hitam lagi karena kekerasan. Terus pada akhirnya itulah karena saya dengar juga dari pihak orang tua bahwa korban ini telah ditalak 3 cara. Kalau kita di kampung ini mungkin usul untuk jadi situ kemudian datang ke desa ini untuk menjenguk anaknya. Itu aja mungkin yang bisa saya katakan karena kronologi kejadian saya tidak di tempat. Ya, saya tahu itu dari pihak orang tuanya, pihak orang tua laki-laki. Tinggal itu di Dolok Sagala, Dusun 1, Dolok Sagala tepatnya. Jadi sering cekcok dari kemarin korban? Iya, dia pulang orang tuanya pun melapor sama kita, anaknya di sini itu mukanya hitam, sering terjadi. Pak, ini korban nggak ada cerita gitu? Kalau untuk apa
sedikit waktu itu. Masalah sebenarnya ya kita si tersangka ini pemakai itu, menurut keterangan korban waktu itu, memakai narkoba. Pak, dari luka-luka yang dialami korban sama ibu itu bisa dijelaskan nggak Pak? Luka di mana apa? Kalau untuk korban yang meninggal banyak kali luka, baik itu di kepala, jari ini pun 2 itu putus, tangan ini putus, dada berapa lihat itu, perut entah berapa lubang itu, punggung. Nah itulah kalau untuk si orang tua, kepala kebetulan saya waktu itu masih lihat perawatan, masih dijahit, baru punggung ke orang tuanya. Pelaku menggunakan apa Pak? Kalau menurut apa keterangan semalam itu pakai parang itu. Parang yang dibawa. Enggak, atau dari dalam rumah? parang di dalam rumah, parang di rumah ini. Pas kejadian ada berapa orang di dalam rumah? Waktu kejadian saya mendengar juga dari pihak ya orang tua perempuan sama korban. Orang tua perempuan ini masih sholat. Sedang apa mereka waktu itu? Si korban ini? Kalau itu kita tidak tahu. Menurut ceritanya. Menurut cerita, karena si tersangka ini datang mau jenguk anaknya. Kebetulan orang tua laki-lakinya ini pas sholat asar, azan, sholat dulu. Memang udah dikasih kalau mau lihat anak silakan lihat anak. Bahkan cerita suaminya semalam, pintu-pintu ini suruh dikunci. Boleh anak itu melihat anaknya ini tempat uaknya ini gitu. Depan, karena orang sudah cerai. Ya. Kalau untuk masalah lihat anaknya nggak ada masalah, memang dibolehkan. Ya, boleh tahu ada berapa orang anak? Anak 2, yang pertama perempuan kelas 5 SD, yang kedua laki-laki masih TK. Jadi kalau rumah ini rumah siapa sebenarnya Pak? Rumah ini orang tuanya. Orang tua dari perempuan korban. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Damanik dan Hairuna melaporkan untuk Mistar TV.